Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YTEkoHY. Seperti biasa dari tahun ke tahun akan membahas seputar PPDB. Di sini saya akan mengupas terkait jadwal pendaftaran, khususnya jenjang SMA dan SMK negeri wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2023-2024. Mari kita simak. Ini rancangan jadwal PPDB-nya. Ingat, untuk tanggal awal informasi pengumuman PPDB itu dimulai tanggal 12 Juni tahun 2023. Jadi nanti sekolah SMA maupun SMK di Jawa Tengah sudah akan ada informasinya secara detail di sekolahnya yang bersangkutan, mulai dari kuota, jumlah daya tampung, kemudian informasi zonasi mana saja, dan lain-lain. Dan yang paling penting di sini, dan jangan sampai terlewatkan, sebelum melakukan pendaftaran, wajib calon peserta didik harus mengajukan akun terlebih dahulu. Untuk caranya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Tenang, nanti akan saya beri panduannya kembali beserta demonya. Ini yang pertama. Tanggal 15 sampai dengan 23 Juni 2023 ini dilakukan pengajuan akun. Setelah itu bisa diverifikasi berkas. Gimana cara verifikasi berkasnya? Silakan datang ke sekolah yang terdekat, baik SMA maupun SMK. Untuk pengajuan akun secara daring atau online ini waktunya 24 jam. Kemudian untuk verifikasi berkas, silakan menuju ke sekolah terdekat. Dan di sini mengingat jam kerja, jadi nanti akan dilayani pada tanggal 15. Hari pertama verifikasi berkas itu jam 8.00 sampai dengan 15.30. Kecuali pada saat hari Jumat itu akan dilayani pukul 8.00 sampai dengan 15.00. Kemudian di tanggal 15 sampai dengan 27, ketika pengajuan akun dan verifikasi berkas sudah selesai, jangan lupa akunnya harus diaktifasi dulu. Ini juga bisa dilakukan di rumah masing-masing. Jika bingung, tenang, tidak usah khawatir. Silakan bisa datang ke sekolah karena setiap sekolah juga menyediakan atau pelayanan khusus untuk calon peserta didik yang tidak memiliki fasilitas. Nanti ketika datang ke sekolah seperti pada waktu jadwal verifikasi berkas jam kerja jam 8 sampai dengan 15.30. Di tanggal 29 Juni sampai dengan 1 Juli tahun 2023 ini sudah ganti bulan. Lah di sini baru dilakukan pendaftaran. Jadi silakan Anda login kembali dengan NISM-nya, passwordnya yang sudah kalian buat. Silakan dipantau. Dan di sini 24 jam bisa di rumah dan bisa minta bantuan di sekolah terdekat. Ketika nama Anda sudah tidak tampil di jurnal sekolah tersebut, segera lakukan perubahan pilihan sekolah. Jadi segera. Tanggal 28 sampai dengan 29 ini hari tenang. Ini akan dilakukan seleksi di provinsi. Jadi nanti akan diseleksi mana-mana yang berkasnya benar-benar akurat atau ada kecurangan, nanti akan didiskualifikasi. Di sini nanti 2 hari dilakukan untuk verifikasi keseluruhan se-Jawa Tengah. Kemudian nanti pada tanggal 30 Juni tahun 2023 ini akan diinfokan atau pengumuman PPDB lambat-lambatnya jam 23.59. Dari tahun ke tahun biasanya itu infonya malam. Jadi nanti silakan bisa pantau di HP, smartphone-nya masing-masing atau komputer, laptopnya masing-masing di rumah. Bisa dibuka secara daring. Lebih mantap lagi, biar nanti urutan keberapa, pengumuman keberapa ada informasi daftar ulang, silakan datang ke sekolah. Tanggal 3 sampai dengan 6 Juli tahun 2023 ini akan dilakukan daftar ulang di satuan pendidikan masing-masing. Jika Anda dinyatakan
lolos atau diterima. Setelah itu nanti tanggal 17 Juli tahun 2023 ini sudah masuk awal tahun ajaran baru. Nah, kemudian di sini masih sama ya, ini saya masih mengacu di Juknis PPDB nomor 4200738 tahun 2023. Ini yang pertama, jalur zonasi. Ini daya tampung 55%, jadi nanti akan diambil yang jarak paling dekat. Kemudian ada jalur afirmasi. Ini daya tampungnya 20%. Kemudian jalur perpindahan orang tua ini 5%. Dan yang terakhir jalur prestasi, yaitu daya tampungnya 20%. Nah, di sini yang pertama jalur zonasi itu nanti jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jadi nanti dari rumah Anda ke sekolah mana yang paling dekat, itu yang akan masuk seleksi. Ketika jaraknya sama, semuanya data sama, akan diambil usia yang lebih tua. Ketika jaraknya sama, usianya sama persis, nanti akan diambil nilai. Kemudian di jalur afirmasi itu dikhususkan untuk keluarga ekonomi yang tidak mampu, anak yatim atau piatu atau anak yatim piatu, atau orang tua yang meninggal karena akibat terpapar COVID-19, anak panti, dan ATS. ATS ini adalah tambahan, yaitu anak tidak sekolah atau yang sudah lulus SMP tapi sudah lama tidak bisa melanjutkan. Lah di sini bisa melanjutkan untuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang SMA atau SMK. Khusus anak ATS di sini daya tampungnya nanti 2%. Kemudian ketika semuanya sama seperti biasa akan diambil usia yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga, jalur perpindahan orang tua. Ini yang ketiga, jalur perpindahan orang tua, yaitu yang pertama dikhususkan untuk anak guru tempat bertugas orang tua di sekolah tersebut, nanti otomatis langsung diterima. Jadi khusus anak guru yang orang tuanya mengajar di sekolah tersebut. Kemudian ada perpindahan misalkan TNI atau Polri, perpindahan tugas, mungkin yang tadinya dinas di Kalimantan kemudian pindah ke kabupaten atau kota. Nah, di sini juga sekurang-kurangnya minimal antar kabupaten kota bisa berlaku perpindahan orang tua. Kemudian yang terakhir yaitu jalur prestasi. Ini seperti biasa nilai rapot SMP atau MTS atau yang sederajat. Kemudian jika ada nilai tambahan seperti kejuaraan ya lebih bagus, jadi nanti ada tambahan plus. Kemudian nanti usia yang paling tinggi ketika nilainya sama. Dan kejuaraan juga di sini sebagai tambahan. Jika tidak memiliki, berarti ya seleksinya hanya menggunakan nilai rapot saja. Persyaratan SMA yang harus dipersiapkan terutama di jalur zonasi. Yang pertama, surat keterangan nilai rapot SMP MTS, surat keterangan lulus dari SMP atau MTS derajat, kemudian ijazah atau pengganti ijazah, buku rapot, akte kelahiran, kartu keluarga, bukti prestasi, surat pernyataan tentang kebenaran dokumen. Ini aslinya cukup ditunjukkan kepada petugas. Tapi untuk yang dikumpulkan, yang fotokopian jika sudah menunjukkan tidak perlu legalisir. Kemudian afirmasi sama seperti persyaratan PPDB jalur zonasi, namun di sini ditambahkan jika memiliki kartu KIP segera dilampirkan atau PKH. Kemudian ATS yang sudah terdaftar di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos Provinsi Jawa Tengah. ATS yang selain terdaftar dalam data Dinsos yang diterbitkan, atau ATS
yang sudah terdaftar atau diterbitkan oleh desa atau lurah mengetahui camat. Dan yang terakhir, surat keterangan dari Dinas Kesehatan Provinsi khusus anak nakes atau di luar Jateng yang masih tercatat sebagai warga Jateng, yaitu mungkin yang orang tuanya terpapar karena meninggal COVID-19. Kemudian perpindahan tugas orang tua, sama seperti persyaratan jalur zonasi, hanya saja ditambah surat perpindahan tugas orang tua yang diterbitkan oleh lembaga atau kantor perusahaan tempat orang tua bertugas. Dan yang terakhir, jalur prestasi ini juga sama persyaratannya seperti jalur zonasi, hanya ditambah bukti prestasi akademik atau non akademik, yaitu yang lebih dikenal piagam atau sertifikat kejuaraan ya. Jadi bukan sebagai peserta tetapi juara. Di sini minimal tingkat kabupaten. Kemudian untuk persyaratan SMK yang harus dipersiapkan yaitu surat keterangan nilai rapot, surat keterangan lulus, ijazah, buku rapot, akte kelahiran, kartu keluarga, kemudian bukti prestasi, surat pernyataan tentang kebenaran dokumen, bukti sertifikat akademik jika memiliki, bukti kepemilikan kartu KIP jika memiliki. Kemudian prestasi kejuaraan. Yang pertama adalah kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang. Jadi nanti kejuaraan itu dibagi menjadi dua ya. Jadi nanti ada yang berjenjang, ada yang tidak berjenjang. Untuk yang berjenjang, ini yang pertama, tambahan nilai kejuaraan diambil dari prestasi tertinggi yang memiliki oleh calon peserta didik. Kemudian yang kedua, bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Kemudian sertifikat atau piagam penghargaan kejuaraan tidak perlu dilegalisasi dan akan dilakukan validasi pada saat daftar ulang. Jadi nanti aslinya dibawa dan di scan, itu yang asli yang nanti akan diupload. Kemudian tidak berjenjang. Yang pertama, kejuaraan tidak berjenjang merupakan kejuaraan atau lomba, invitasi atau sayembara selain tersebut pada jenis kejuaraan berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, pemerintah, perguruan tinggi atau olahraga atau instansi sesuai kewenangannya. Kemudian yang kedua, kejuaraan tidak berjenjang yang diberi bobot nilai adalah kejuaraan tidak berjenjang tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Tambahan nilai kejuaraan diambil dari prestasi tertinggi yang dimiliki oleh calon peserta didik. Nah ini untuk poin atau nilai bobot yang diberikan untuk di sistem. Jadi nanti kalau yang berjenjang, jika juara 1 tingkat internasional itu langsung diterima otomatis, walaupun nilai berapapun langsung masuk. Kemudian tingkat nasional langsung diterima ketika juara 1. Tetapi kalau juara 2 itu ada poin 5 tambahan, juara 3 poin 4. Silakan bisa dilihat sendiri di layar. Ini tingkat kabupaten minimal ya juara 3. Jadi nanti kalau ada kecamatan atau RT RW tidak berlaku. Kemudian prestasi tidak berjenjang, ini semuanya diberi bobot, beda dengan berjenjang. Kalau tidak berjenjang ini tingkat internasional, juara 1 diberi poin 3 sampai dengan tingkat kabupaten kota 0,25. Nah ini perhitungan nilai rapot pada jalur prestasi. Jadi nanti nilai rapot kalian jika sekolahnya akreditasinya A akan dikalikan 1. Nah kemudian kalau akreditasi sekolahnya B akan dikalikan 0, ingat di sini tidak melakukan pengurangan ya. Jadi kalau bilangan dikalikan 0, otomatis ya memang akan berkurang. Jadi jangan berasumsi nilai itu dikurangi karena memang sudah dikalikan dengan bobot 0. Akreditasi C juga ada bobotnya yaitu 0,8. Kemudian tidak terakreditasi pun diberi bobot juga 0,7 konversinya ya. Nah, jadi nanti ini yang pertama
NA-nya untuk SMA. Jadi nanti ada jumlah nilai rapot NR. NR itu nilai rapot. Kemudian NK. NK itu nilai kejuaraan jika memiliki. Jadi nanti nilai rapot dikalikan nilai akreditasi. Misalkan nilainya 8 kali akreditasinya A kali 1 ya 8, baru nanti ditambah dengan nilai kejuaraan. Kemudian PZ. PZ itu adalah poin zonasi. Jadi apabila pendaftar pada jalur prestasi dalam zonasi, jadi misalkan masih dalam zonasi namun calon peserta didik memilih daftarnya di jalur prestasi, nanti akan ada tambahan poin zonasi. Kemudian untuk NA-nya jenjang SMK, ini NR biasa nilai rapot, kemudian NK nilai kejuaraan. Nanti berdasarkan komponen penilaian tersebut selanjutnya, nah ini NA-nya NR nilai rapot kali akreditasi ditambah NK. Jadi bedanya kalau SMA itu ada PZ-nya atau poin zonasi, tetapi kalau SMK tidak ada. Nah, jadi sekian dulu untuk informasi seputar PPDB. Semoga informasi video ini bisa bermanfaat untuk kalian, terutama calon peserta didik. Untuk video berikutnya ditunggu saja rilisannya di channel ini di YT Eko HY. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.